Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, dan kita akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian siapkan bukunya ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Mekah saat itu adalah sebuah kota di Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kota Mekah diserang pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, hal itu gagal karena Allah telah mengirimkan burung ababil dengan membawa batu api dan dilemparkan kepada pasukan gajah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah. Mereka banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan, seperti mabuk-mabukan, berzina, berkelahi, bahkan menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Mereka melakukan ini karena mereka merasa terhina dan malu. Memiliki anak perempuan itu yang mereka yakini akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, mereka akan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Dalam bidang akidah, masyarakat Arab pada waktu itu banyak yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Dari sekian banyak berhala, ada 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin dari berhala-berhala yang ada. Nah, 4 berhala yang dimaksud adalah yang pertama, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ternyata tidak semua masyarakat Arab menyembah berhala. Ada beberapa orang yang tidak menyembah berhala, bahkan mereka menentangnya. Di antaranya adalah Warokah bin Naufal, Umayyah bin Syalt, Qusaidah, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan dibesarkan dalam masyarakat yang memiliki banyak penyimpangan, tetapi beliau dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berperilaku mulia dan tidak pernah berlaku tercela. Beliau senantiasa berperilaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Untuk itulah beliau dijuluki As-Shodiq yang berarti selalu benar dan Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia, baik ketika beliau masih kecil, remaja, maupun dewasa. Berikut perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sabar. Kedua, tekun bekerja. Ketiga, jujur dalam berdagang. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usianya yang masih kecil, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun, beliau harus kehilangan 2 sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Tetapi justru kondisi tersebut menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi yang penuh dengan sabar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah di usia 25 tahun dengan perempuan yang bernama Hadizah yang bergelar At-Tahirah, yang artinya perempuan suci. Dari pernikahannya dengan Hadizah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 6 putra
dan putri, yaitu 2 putra dan 4 putri. Mereka bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil, dan anak perempuan yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadilah banjir bandang yang melanda kota Mekah. Banyak kerusakan yang melanda kota tersebut, salah satunya adalah bergesernya batu Hajar Aswad. Batu tersebut merupakan batu yang diturunkan oleh Allah dari surga, yang dulunya berwarna putih namun berubah menjadi berwarna hitam karena dosa-dosa manusia. Banyak para bangsawan yang berselisih dan berebut ingin mengangkat batu dan meletakkan ke tempat semula. Mereka berselisih sampai 5 hari. Abu Umayyah kemudian memberikan saran kepada mereka untuk menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali lewat pintu masjid. Bangsa Quraisy pun menyetujui hal tersebut. Ternyata Allah menakdirkan yang pertama kali lewat pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun memberikan solusi dengan membentangkan kain sorbannya, lalu menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah kain, sambil memerintahkan para bangsawan untuk mengangkat setiap ujung kain sorban yang berisi Hajar Aswad dan menaruh batu kembali kepada posisi semula. Ternyata solusi dari Nabi Muhammad SAW membuat para bangsawan sangat gembira, karena semua berperan dalam mengembalikan Hajar Aswad tanpa ada pertentangan maupun perkelahian. Semua itu berkat pemikiran dan jasa dari Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah sosok Nabi Muhammad menjadi semakin terkenal sebagai pribadi yang jujur, ramah, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan oleh ibu hari ini melalui video dapat kalian pahami dengan baik. Sebagai tugas, buka bukumu, buku LKSmu halaman 14 dan 15. Kerjakan pilihan gandanya saja ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.